kita belajar lebih komprehensif ya. Kalau kemarin masih di tataran internasional dunia, ya hari ini kita sudah membumi ke Indonesia ya. Ini sedikit sama seperti kalian, saya juga punya ya ini sedikit tadi. Mungkin di sini sudah lebih ke era Orde Baru dan kekinian ya. Orba dan reformasi ya. Reformasi saat ini. Ya, jadi di literasi itu kalau dipahami sebagai pengenalan tentang aksara, ya mengenal aksara. Kemarin juga kita bicara soal mengenal aksara, ya, yang internasional itu di gua-gua ya, di masyarakat yang kuno ya, Sumeria itu sudah ada sudah ada jejak-jejak ya untuk mengenal aksara ya, dan seterusnya. Kemarin pernah kita diskusikan, dan sekarang di Indonesia juga mengenal seperti itu. Di masyarakat tradisional kita di puluhan atau ribuan tahun yang lalu sudah mengenal itu ya. Mungkin ada aksara Sanskerta dan sebagainya, dan itu dipengaruhi oleh sebetulnya kondisi global waktu itu juga ya. Mungkin ada aksara Pallawa ya, ada batu-batu yang diukir-ukir ya, yang menjadi temuan-temuan purbakala ya. Itu menunjukkan bahwa di era ribuan tahun yang lalu di bumi Nusantara ini sudah mengenal aksara ya, sudah mengenal aksara. Nah, tetapi siapa yang mengenal aksara dan siapa yang bisa memahami itu itu juga tergantung dari sistem budaya yang berlaku waktu itu ya. Jadi kalau memang pengenalan tentang aksara lekat hubungannya dengan misalnya stratifikasi sosial masyarakat ya. Kalau dia anaknya raja ya, pendidikan itu anak raja, apalagi misalnya calon penerima tahta ya, misalnya dari Pangeran Mangkubumi I, kedua ya, calon pangeran putra mahkota. Nah itu mendapat pendidikan lebih ya, tidak hanya misalnya keterampilan tentang bela diri umpamanya ya, tapi juga ditanamkan tentang filsafat, ilmu negara ya, misalnya politik juga ya, sosial, kemudian juga mungkin budaya yang berkembang di kerajaan tersebut ya, dan sebagainya ya. Jadi lebih educated mereka. Nah, kalau literasi mengalami pemaknaan yang luas sekali, dari yang paling sederhana tadi disebutkan, misalnya pengenalan tentang aksara, itu adalah salah satu ya. Jadi kalau pemberantasan buta huruf itu adalah pengenalan aksara sebenarnya. Itu disebut juga literasi. Tapi kita memahami literasi secara jauh lebih luas ya dalam kuliah kita kali ini ya. Tapi saya mau katakan bahwa di Indonesia sendiri literasi kalau dimaknai sebagai proses pengenalan aksara itu sudah cukup lama ya, dan terus berkembang. Ya, itu seperti di antara di literatur itu misalnya ada ruwatan ya. Ruwatan itu tidak hanya di Sunda sebenarnya, di Jawa juga ada ya. Kemudian mamaca dan sebagainya ya. Kalau bentuknya sama seperti mungkin di Eropa kuno ya. Kalau di sini mungkin di purbakala itu pakai batu, pakai pakai kulit ya, kulit binatang dan sebagainya, di gua-gua dan sebagainya. Ketika kertas sudah mulai masuk ke bumi Nusantara ya, karena pengaruh perdagangan ya, lintas benua ini ya, memungkinkan terjadinya pertukaran budaya, termasuk budaya itu adalah culture, itu adalah tulisan, huruf ya, kemudian bentuk-bentuk lebih kompleks dari huruf, dan aksara itu adalah umpamanya produk-produk produk-produk
seperti cerita rakyat, umpamanya ya, kemudian pantun dan sebagainya. Itu sebagian dituturkan, sebagian juga ditulis ya. Sehingga itu bagian dari itu. Ya. Nah, sebetulnya ada sedikit yang menarik ya di era kolonial ya. Jadi di era kolonialisme ini pada suatu ketika muncul suatu suatu masa di mana terjadi otokritik sendiri di Belanda ya. Kalau Indonesia namanya Hindia Belanda, ya. Kalau di negara Belanda sendiri namanya ya Belanda ya. Jadi di sana terjadi suatu kritik ya, supaya pemerintah Belanda ini melakukan politik etis namanya ya. Jadi ada tindakan dari pemerintah untuk tidak hanya menerapkan eksploitasi atau penyerapan penghisapan terhadap rakyat daerah jajahan, tapi juga bisa memberikan balasan ya, memberikan ya nggak bisa keluar ya. Ya, tidak hanya memberikan tidak hanya menjajah Indonesia sebagai negara jajahan, tapi mereka juga mendesak pemerintah Belanda ya untuk memberikan semacam tanggung jawab sejarah ya. Setelah alamnya dikuras dan sebagainya, ada tuntutan untuk mengembalikan sebagian apa yang pernah didapat oleh pemerintah Belanda kepada rakyat Hindia Belanda, ya. Rakyat Nusantara pada waktu namanya Hindia Belanda. Gitu. Nah, sehingga itu perlu perlu diberikan, sehingga salah satu politik etis yang diterapkan itu adalah penerapan pendidikan, pendidikan untuk semua tingkatan, termasuk untuk orang pribumi ya. Tetapi sebagaimana watak dari kolonialisme, maka diskriminasi itu tetap berlaku ya. Sehingga meskipun ada sekolah itu bisa diikuti oleh pribumi, tapi tetap menerapkan seleksi. Seleksinya ya diskriminasi. Bagi mereka yang misalnya pegawai negara, itu istilahnya adalah pegawai negara ya, jadi yang bekerja di birokrasi negara. Kemudian yang dekat dengan pemerintah Belanda, Hindia Belanda, misalnya dari kaum bangsawan, nah itu bisa mendapatkan pendidikan. Atau sebab-sebab yang tidak biasa lah ya, meskipun orang biasa, tapi kalau dia punya akses tertentu, dia bisa menikmati pendidikan itu. Ya. Punten Pak, ini salah PPT Pak ya? Ini Pak, apa salah PPT Pak? Salah PowerPoint nggak Pak? Bukan yang PowerPoint yang tadi dibahas. Yang ini bukan? Bukan Pak, beda Pak. Ini yang ini Pak. Beda Pak ya. Kayaknya itu salah screen Pak. Salah PowerPoint ya. Iya, Pak. Ini ya. Sorry. Nah ya Pak. Oke. Ya. Pak. Oke ya. Jadi udah betul ya? Ya. Betul Pak, udah. Jadi misalnya ada sekolah yang tidak seperti sekarang, sekolah misalnya ada sekolah Ongkoloro ya. Ongkoloro itu bahasa Jawa ya. Angka 2. Angka 2 itu maksudnya adalah kelas 2. Kelas 2 itu kelas sosial kedua. Ya, maksudnya begitu ya. Jadi bukan kaum Eropa atau Belanda, tapi orang pribumi ya. Sekolah ini hanya 3 tahun, sekolah rakyat ya. Sekolah hanya 3 tahun. Ya. Tapi setelah itu bisa ke sekolah yang lain. Meskipun ada juga sekolah-sekolah yang lain, seperti misalnya HBS. HBS itu sekolah SMP ya.
ELS SMP ya, HBS itu SMA, kemudian ada juga misalnya sekolah kedokteran namanya Stovia. Stovia itu gedung Stovia itu tidak salah sekarang yang di UI di Salemba sana itu. Seperti itu. Nah, kira-kira apa dampak dari politik etis ini bagi bangsa Indonesia? Kelak kemudian hari, apa yang terjadi? Ada yang tahu? Ini full 30 orang nih. Yasar bisa dicatat ya. Ya, Pak. Agita, Desvia, Saya, Pak. ya. Tidak ada di itu ya. Tidak ada di mana? Di referensi kita nggak ada, cuman saya ingin kira-kira punya pikiran kritis ya. Pertanyaannya saya set ya. Jadi sebagai bentuk itu ada desakan ya, desakan senator semacam anggota DPR Van de Venter ya di Belanda sana kepada pemerintahnya supaya daerah jajahan seperti Hindia Belanda itu diterapkan politik etis ya. Di antaranya banyak itu ya. Sektor perkebunan tuh ada misalnya pembukaan kebun segala macam ya. Kemudian di sektor pendidikan itu dibuka kesempatan mendapatkan pendidikan ya bagi anak-anak bumi putra ya, pribumi. Di samping juga bangsa Eropa gitu. Nah, kira-kira dampaknya apa? Sejauh mana setelah anak itu dididik, diberikan pendidikan, kira-kira apa dampaknya dari perkembangan Indonesia setelah itu? Agita, kamu udah skripsi bukan? Belum? Sudah? Lagi ngambil, Pak. Kamu bimbingan saya bukan sih? Bukan ya? Oh, belum? Bukan bimbingan Bapak, Pak. Oh, ya wis. Oke, lanjutkan. Ya, coba dijawab. Dibantu dijawab. Pak, mungkin saya mau izin menjawab. Boleh, silakan. Kalau menurut saya sering melihat di YouTube ya Pak ya, kalau untuk sejarah-sejarah golongan terpelajar pada zaman Hindia Belanda, banyak para pemuda yang diperbolehkan untuk mengenyam pendidikan pada zaman Belanda itu dampaknya besar sih Pak kalau menurut saya. Dengan adanya pendidikan tersebut, banyak golongan pemuda yang akhirnya terbuka pemikirannya tentang pemahaman-pemahaman di luar negeri begitu Pak. Apalagi menyangkut tentang politik kemerdekaan pada masa-masa penjajahan Belanda begitu Pak. Jadi dengan adanya pendidikan di waktu zaman Belanda, banyak golongan-golongan muda yang dibolehkan untuk mengenyam pendidikan. Jadi banyak golongan muda yang terbuka pemikirannya, yang mampu memahami bahwa penjajahan ini akan berdampak tidak baik begitu Pak. Jadi akhirnya mereka melakukan perlawanan untuk merdeka dari penjajahan begitu Pak. Karena pada masa penjajahan tersebut banyak masyarakat yang menganggap bahwa penjajahan pada zaman Belanda itu sudah memberikan kehidupan yang nyaman begitu Pak. Jadi mereka sulit untuk melakukan gerakan revolusi untuk melakukan kemerdekaan. Tapi dengan adanya
pendidikan pada golongan-golongan muda yang diberi kesempatan itu, akhirnya mereka mendapat pemikiran yang secara terbuka bahwa penjajahan ini akan membatasi rakyat Indonesia dan menindas begitu Pak. Jadi akhirnya mereka melakukan banyak perlawanan untuk merdeka dari Belanda, termasuk melalui dengan politik-politiknya begitu Pak. Ya, jadi membentuk apa politik etis itu? Mungkin kalau menurut saya Pak, seperti Soekarno begitu Pak, dia mengenyam pendidikan di sekolah Belanda, jadi terbuka pemikiran politiknya. Lalu Muhammad Hatta juga yang belajar sampai ke luar negeri begitu Pak. Jadi dia mendapat banyak masukan ideologi-ideologi dari luar begitu, pengaruh-pengaruh untuk merdeka dari Belanda. Jadi membentuk apa ya? Membentuk pemikiran begitu Pak, dan budaya juga masuk. Kesadaran Pak. Ya, consciousness ya, membentuk consciousness. Jadi kesadaran tentang bangsa terjajah itu. Jadi Belanda sendiri saya nggak tahu mikirnya gimana ya. Halo, bisa dengar ya? Saya nggak tahu Belanda itu mikirnya gimana ya. Tapi apa namanya, politik etis di bidang pendidikan itu justru seperti pedang bermata dua ya. Pedang bermata dua membentuk kesadaran bangsa Indonesia, sebagian putra-putra terbaik bangsa, yaitu saya sebutkan di situ ya, ada nama-namanya Bung Karno segala macam. Sekolah Ongkoloro itu diikuti diantaranya Hamka, kemudian Pak Harto itu ikut sekolah Ongkoloro ya. Jadi itu sesuatu yang sifatnya sangat mewah ya, pendidikan itu sangat mewah ya, sangat mewah di era-era, dan barangkali bahkan bukan dianggap, mungkin saking mewahnya malah dianggap orang yang nggak bener ya. Ngapain? Karena makannya masih susah ya, makan susah sekali makan ya. Makan paling bisa bercocok tanam dari bercocok tanam singkong dan sebagainya, makanan dari kebun sendiri aja barangkali, karena miskin sekali, kemiskinan masih sangat. Sebagai bangsa yang tereksploitasi oleh bangsa kolonial, serba tidak merdeka ya segala sesuatunya ya, karena kekayaan alamnya dikeruk ya, dibawa ke negara penjajah ya, Indonesia seperti itu. Nah, jadi sekolah pun itu dibelah jadi dua ruangannya ya, ada sekolah pribumi di sebelah sana. Bahkan untuk nonton film pun sebagai bagian dari proses literasi itu ada dua tempat ya. Jadi kalau ada layar misbar, tahu misbar ya, yang layar di tengah lapangan itu. Jadi kalau Belanda itu menghadap ke depan. Jadi kalau orang pribumi di belakang layarnya seperti itu ya. Itu adalah contoh-contoh di mana penerapan diskriminasi itu terjadi di sekolah sekalipun seperti itu. Siapa yang sekolah itu didirikan bukan untuk mencerdaskan pribumi, bukan. Ya, tapi sebagai bentuk tekanan politik sebetulnya di Belanda sana ya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak ada niatan untuk seperti itu. Tapi saya belum mempelajari secara persis, tapi ada bukunya namanya Reclave ya. Bukunya 600 halaman bahasa Inggris kalau Anda pengen lihat itu ya. Kayaknya bisa di-download tuh di litgen.id ya. .is ya. Itu buku babon ya, sejarah lengkap Indonesia itu di situ. Reclave namanya. Di situ Anda bisa baca di situ ya. Kalau film ini sekedar ini aja. Tapi intinya saya mau katakan bahwa ada suatu episode di mana dalam perjalanan literasi di tanah air itu ada episode yang sangat penting. Kalau di Eropa itu Gutenberg, terjadi Aufklärung, terjadi pencerahan, maka sebetulnya titik awal pencerahan di Indonesia itu justru diciptakan oleh Belanda sendiri. Tatkala dia membuka politik etis itu, membuka sekolah untuk inlander namanya ya. Inlander itu ya orang pribumi ya. Seperti itu ya. Jadi dari situlah para pemimpin-pemimpin bangsa itu tumbuh sebetulnya ya. Di bibit-bibitnya disemai dari situ, ditanam dari situ awal-awalnya ya. Di semua tingkatan ya. Bung Karno kalau nggak salah sekolahnya di Surabaya ya. Kemudian ITB ya. Insinyurnya dari sana ya.
Insinyur itu sudah cukup ya, sudah sangat langka. Insinyur itu mungkin 5-6 orang saja di Indonesia itu, era itu di Hindia Belanda ya, bukan Indonesia, belum ada Indonesia. Ya, jadi saya mau katakan bahwa ada episode di mana tapi sebelumnya sudah ada pergerakan tahun 1800-an ketika Kartini disebutkan di situ ya. Ya, jadi sebetulnya literasi itu yang pendidikan tadi kita bicara soal literasi konteks formal, ada yang konteks informal. Ya seperti Kartini kan anak bangsawan kemudian menikah dengan Bupati Jepara ya. Bupati itu bisa menjadi mitra dari Belanda sebenarnya, kolaborator istilahnya. Meskipun bukan berarti bekerja sama dengan kolonial, tetapi interaksinya dengan kaum kolonial. Ya, interaksi ini bisa siapa saja, tidak hanya mereka yang memegang kekuasaan di Hindia Belanda, tetapi juga bisa orang-orang Belanda yang lain, sehingga Kartini bisa berkorespondensi dengan siapa namanya temannya di Belanda ini. Ya. Nah, dari Belanda itu ada proses literasi juga yang terjadi pada Kartini, ya, sehingga dia mengenal dunia di luar sana. Ya, seperti apa. Nah, proses itu proses yang informal, tidak di sekolah tempatnya, jalurnya ya. Jadi literasi itu tidak hanya dibangun di konteks formal di sekolah saja, yang sistematis, terstandar. Sekolah itu kan sistematis. Sekarang ini kan kita belajar ini kan sistematis terstandar, ada silabusnya, ini ada jamnya, ya, ada urutannya, materinya ini kemarin ini, besoknya itu kan. Nilainya juga standar. Tapi kalau literasi secara non formal seperti yang dilakukan Kartini itu bagian literasi juga. Jadi literasi itu intinya adalah membangun kesadaran. Sadar itulah, membangun kesadaran. Nanti kita akan di bawah soal itu. Seperti itu ya. Dan selebihnya setelah itu kalau di buku itu melulu ya. Melulu hanya bicara soal melek huruf literatur itu. Makanya dikritik lah ya. Kalian nggak boleh kritik, Pak, ini referensinya hanya berpusat pada pemahaman literasi secara sempit karena pengenalan huruf. Kenapa tidak bilang seperti itu? Boleh nggak, Pak? Boleh lah, Pak. Gitu. Menurut saya boleh dikritik, boleh. Literatur itu boleh dikritik ya. Pak, referensi diberikan oleh Bapak ini mohon maaf, Pak, ini hanya fokus ke literasi dalam konteks yang sempit, yaitu mengenal huruf ya, buta huruf dan sebagainya. Sementara itu ya. Sebenarnya apalagi yang bisa dikritik dari referensi itu? Apalagi? Yang baca pasti ngerti, yang nggak baca pasti nggak tahu. Yang baca itu belum tahu. Apalagi yang bisa kalau di scanning itu dibaca, itu apa yang perlu dikritik lagi dari referensi itu? Saya kasih nilai kalau ada yang bisa memberikan jawaban. Jadi begitu ya. Ada Presiden BEM di sini, saya juga harus hati-hati ngomongnya nih. Jangan-jangan nanti ketika mandi ya kan. Tuh, saya ini ya. Apa yang perlu dikritik itu? Itu membahas dari sisi apa sehingga kurang apa gitu. Ristialati. Hadir, Pak. Ya, Riris. Coba kamu jawab itu, Riris. Ketika ngeritik gampang kan? Saya suruh kritik, ya gampang. Gampang tuh. Cari kesalahan itu kan paling gampang sebenarnya. Kalau udah baca pasti paham. Apa tuh? Penulisannya, Pak. Kenapa penulisannya? Sudah saya kasih petunjuk sebetulnya di penjelasan saya tadi. Siti Saidinatun, ini kelompok yang presentasi bukan? Bukan, Pak. Ya, coba dijawab. Nurul Ayu. Iya, Pak. Coba dijawab.
eh, referensi yang dikasih oleh Bapak atau PPT yang Iya. tadi teman-teman ditampilkan, Pak? Ya, ya kan itu dari saya juga. Yang saya kasihkan itu tinggal dikritik, Iya. cari kekurangannya. Mungkin kalau kekurangan yang saya baca, mohon maaf kalau salah. Tadi itu kan ada mengenai kurikulum, ada dari awalnya masyarakat yang kurang bisa membaca, terus tiba-tiba langsung dipadukan dengan kurikulum gitu, Pak. Jadi seharusnya lebih baik jikalau disebutnya dijelaskan dari rendahnya minat baca masyarakat itu untuk berkesinambungan dengan pengembangan kurikulum pendidikan itu seperti apa gitu, Pak. Ya. Galih bisa membantu? Galih hadir? Ya, seperti yang saya katakan ya, itu di referensi itu melulu ke literasi dalam konteks legal formal pendidikan tadi. Ya, padahal literasi itu bisa dibangun dari berbagai sisi. Ya. Jadi kurang menyertakan, tapi mungkin karena fokus penelitian ke situ ya. Jadi bahwa literasi itu juga bisa melibatkan society juga bisa, komunitas, LSM ya. Sebetulnya seperti itu kan. Apakah LSM itu dalam negeri atau luar negeri? Nah, itu tidak ada dalam referensi itu ya. Seperti itu. Oke. Ada pertanyaan? Ini pemandangan sekolah rakyat ya. Ini bangku seperti ini juga pernah saya duduki seperti ini ya. Kalau ini terjadi mungkin tahun 1800-an. Saya dulu SD tahun 78 ya. Belum lahir ya, 78 ya. SD 79. Itu bangku saya seperti ini juga. Mulai berubah ke bangku-bangku pakai besi yang apa? Pipa besi itu. Sama triplex namanya ya. Itu ketika saya sudah mulai SMP kalau nggak salah ya. Sudah berubah. Nah, itu juga sama. Jadi seperti ini ya pemandangannya. Ini contoh sekolah di mana. Ini pengajarnya siapa? Orang pribumi atau Belanda? Orang pribumi ya. Tapi mungkin di depan sini ada orang Belanda ya. Saya enggak tahu. Tapi ya inilah ya pemandangannya. Jadi memang ini ada kontribusi kolonial di Indonesia ya. Jadi kolonialisme itu berkontribusi juga terhadap kemerdekaan. Pembangunan kesadaran tentang pentingnya Indonesia merdeka ya. Nasionalisme. Itu juga tidak lepas dari mungkin kesalahan dari kolonial sendiri. Mungkin. Tapi intinya itulah ya. Jadi penyelenggaraan pendidikan ini menanamkan bibit kesadaran atau nasionalisme kepada beberapa putra para pendiri bangsa di era itu ya, para tokoh-tokoh kemerdekaan Indonesia, ya seperti itu ya. Oke ya. Jadi media literasi itu adalah seperangkat keterampilan, ya. Seperangkat keterampilan. Kalau keterampilan berarti dia bisa kalau keterampilan berarti bisa kalau bakat itu bagaimana? Apa bedanya bakat dengan keterampilan? Nurul? Iya, Pak. Kamu senyum-senyum aja. Iya, Pak. Apa bedanya bakat dengan skill? Kalau misalkan bakat, mungkin udah dari lahir gitu, Pak, udah bawaan dari lahir. Kalau misalkan skill itu bisa diasah di saat sedang tumbuh dewasa gitu, Pak. Bisa dicari atau dipelajari dan setelahnya diasah. Ya, jadi sesuai dengan yang disampaikan Nurul, skill itu bisa dipelajari, bisa dibentuk. Makanya di sini disebutkan nanti ada nggak di bawah ya, disebut sebagai proses belajar ya, proses belajar literasi ya, dari proses belajar ya.
that anyone can learn. Jadi sebenarnya semua orang bisa dimungkinkan untuk bisa mendapatkan keterampilan tentang literasi itu kalau dia diberi kesempatan untuk dilatih. Ability to read and write. Jadi kemampuan untuk membaca dan menulis. Tapi sebetulnya tidak hanya itu. Ya, tidak hanya itu. Itu makanya di dalam referensi itu yang terjadi, read and write. Padahal sebenarnya tidak hanya itu, tapi juga access, analyze, evaluate, and create ya. Jadi mengakses. Mengakses itu, kalau akses itu terutama ya kalau kita bicara yang sederhana tidak dalam makna teknologi, ya mungkin melek huruf itu tadi. Kalau huruf aja nggak bisa baca, Anda nggak bisa berbahasa Inggris, maka literasi Anda terhadap referensi berbahasa Inggris rendah. Seperti itu ya. Apalagi Anda menganalisa, tentu tidak bisa. Menganalisis itu tingkatan selanjutnya setelah Anda bisa akses. Ya. Nah, kalau Anda bisa menganalisis, baru Anda bisa membuat kesimpulan-kesimpulan. Ya, kesimpulan-kesimpulan, bisa membuat kategorisasi terhadap apa yang Anda analis tadi. Ya. Sehingga dari situ mungkin Anda bisa melakukan review atau analisa atau evaluasi. Ya. Baru bisa dilakukan. Seperti itu ya. Jadi kemudian kalau semua sudah bisa, Anda bukan mungkin bisa menciptakan sendiri media itu sendiri, pesan itu sendiri ya. Anda bisa ciptakan itu, bentuknya macam-macam ya. Jadi ini adalah tahapan-tahapan untuk namanya literasi. Literasi dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan informasi cetak atau tulis untuk berfungsi di masyarakat untuk mencapai tujuan seseorang dan untuk mengembangkan pengetahuan dan potensi seseorang ya. Seperti itu. Jadi literasi yang kita maknai sekarang ini literasi yang lebih luas ya. Jadi dengan kemampuan read and write, access, analyze, evaluate, create, itu dia bisa mendevelop, membangun kapasitas dirinya ya. Orang yang punya literasi tinggi dia seperti kalau kita sholat Jumat ya, itu khotibnya itu punya literasi itu di situ dia bisa melihat dari atas seluruh horizonnya itu luas ya, dia bisa lihat dari ujung ke ujung, dia bisa lihat. Nah, itulah orang yang terliterasi itu seperti itu ibaratnya. Nah, kalau Anda tidak terliterasi itu berarti Anda ikut sholat Jumat safnya paling belakang, pojok lagi. Nah, itu nggak bisa ngeliat apa tuh ya. Seperti itu. Ibaratnya agak gampangnya seperti itu, agak sembrononya ya. Contoh yang agak sembrono nih, kira-kira seperti itu ya. Jadi maka jadilah seorang khotib ya, supaya horizonnya luas ya. Itu literasi kira-kira dalam makna yang sederhana ya, makna yang bercas-cis bahasa Inggris kayak tadi itu ya. Nah, consciousness ya, sehingga orang punya kesadaran kalau dia lengkap ya, kalau dia melihat gajah dari semua sisi, maka dia akan bisa melukiskan gajah itu secara komprehensif. Kalau Anda hanya dari belakang, maka kesimpulan Anda adalah gajah adalah suatu tiang yang sangat besar, ada 2 biji, satu di tengah ada talinya. Anda karena dari belakang pantatnya gajah. Nah, itu suatu gambaran yang keliru, kurang lengkap, ya, parsial. Nah, kalau literasi itu diharapkan consciousnya yang lengkap ya. Kalau Anda nggak lengkap, Anda nggak bisa independen. Mendevelop itu nggak bisa independen ya. Nah, jadi kita memaknai literasi nantinya itu tentu harus terkait dengan ilmu komunikasi itu sendiri ya. Kemudian juga materi-materi khasana ilmu komunikasi dan sebagainya. Nah, jadi kalau tadi ada skill, maka ada education process ya. Jadi ada education process. Education process itu seperti apa? Nanti bisa dijelaskan di bagian selanjutnya. Ya, jadi pertama orang itu untuk itu dia harus mengidentifikasi terlebih dahulu, mungkin itu teks, mungkin itu pertama mungkin teks ya. Karena kalau langsung gambar saya agak bingung juga ya. Meskipun mungkin orang tidak ada orang yang sangat familiar dan terampil dengan gambar, tetapi teks saya kira tetap harus menjadi intro ya untuk orang mengenal namanya literasi. Jadi identifikasi lebih dahulu ya, paling dasar itu ya tentu mengenal huruf A, B, C, D, alif, ba, ta, sa, jim harus tahu dulu ya sebelum kemana-mana ya. Dengan dapat mengidentifikasi kode-kode, ya kan itu kode kan. Kalau A itu kode, huruf itu kode, konsonan, vokal itu kode-kode. Mengenal kode-kode itu maka orang nanti pada akhirnya bisa mengenal makna itu sendiri ya.
kemudian bisa mencerna. Yang disebut ini ada istilah bahasa Belanda ya. Sebentar ya, saya nyontek dulu. Mana tadi contekan saya? Sebentar ya. Mana tadi contekan saya? Ada tulisan kalau nggak salah verboden on Honden on Lander ya gitu ya. Itu ada yang tahu nggak apa artinya? Verboden for Honden on Inlander. Nah gitu tuh tulisannya tuh. Nah itu sering dipasang di era kolonial Belanda ya. Kemudian tulisan itu untuk misalnya memisahkan ruangan ya, mana ruangan untuk pribumi, mana untuk orang Belanda gitu. Tapi kebanyakan Indonesia nggak bisa baca bahasa Jawa, tuh aksara Jawa saja nggak kenal, umpamanya orang Jawa ya. Bahasa Melayu waktu itu juga nggak tahu, apalagi bahasa Belanda gitu. Sehingga banyak orang Indonesia nggak tersinggung, padahal itu artinya dilarang masuk bagi anjing dan orang pribumi seperti itu. Ya, jadi itu bentuk penghinaan. Tetapi merasa tidak terhina karena tidak bisa membaca. Ya. Jadi itu adalah bagian-bagian yang getir, ya. Getir. Makanya harus bisa membaca. Anda dihina orang nggak ngerti nanti. Bisa memaknai. Ya. Jadi mencari mana teks yang mungkin dalam proses identifikasi ini kalau memang sudah mahir, orang sudah mahir, maka dia bisa melakukan seleksi. Ya. Seleksi mana informasi yang bermanfaat atau yang sesuai dengan kebutuhannya dan mana yang tidak ya. Melakukan seleksi ya. Disesuaikan dengan kebutuhannya. Nilai itu adalah kebutuhannya dia yang bermakna, yang memiliki manfaat bagi dirinya. Mungkin bagi ibu-ibu yang suka masak, dia akan cari referensi tentang resep memasak. Ya. Mungkin kalau bapak-bapak mungkin tentang hobi ya. Mungkin hobinya bola, hobinya motor atau apa, sepeda dan sebagainya ya. Maka orang cenderung mencari referensi yang cocok dengan kebutuhannya. Ya. Kemudian setelah itu membangun makna. Setelah dapat, maka teks itu maknanya luas ya. Jadi material untuk dilakukan literasi itu dimaknai, dicoba dicari maknanya. Maknanya itu dikonstruksikan dari pesan-pesan yang ada di dalamnya. Karena udah punya keterampilan untuk literasi untuk membaca misalnya ya. Sehingga dia bisa menarik makna dari situ. Nah, makna itu tentu lagi dilakukan analisis lagi. Analisis itu disesuaikan lagi dengan kebutuhan dan kepentingannya dia gitu. Profesinya, kedudukan sosialnya, jabatannya. Suatu teks yang sama akan berbeda pemanfaatannya. Apabila teks itu berada pada orang yang memiliki perbedaan kepentingan, kedudukan, mungkin juga profesi ya akan berbeda ya. Buku perang ya bagi tentara, bagi seorang pakar militer di universitas, bagi seorang kolektor senjata ya, bagi seorang penjahat, buku itu sama, berlima buku itu sama persis 5, dipegang oleh orang yang berbeda ya, maka dimaknai, dikonstruksikan dan dikapitalisasi, didapatkan manfaatnya untuk kepentingan yang berbeda. Mungkin di situ ada teknik-teknik membuat bom. Nah, oleh teroris berbeda lagi ceritanya. Nah, seperti itu ya. Seperti kira-kira seperti itu. Itu membangun makna, membandingkan, mencocokkan ya. Dipahami, dicocokkan, dimanfaatkan untuk kebutuhan sesuai dengan kepentingannya. Nah, kalau lebih tinggi lagi daripada itu, mungkin bisa dilakukan evaluasi terhadap konten tersebut ya. Orang yang pakar sekali tentang tadi kemiliteran, maka bisa mengevaluate buku tersebut ya sesuai dengan tingkat skills and education-nya dia. Ya. Tadi kan ada disebut skill, ability and education ya. Jadi berbeda nanti. Ya. Bagi tentara itu mungkin referensi yang sudah tertinggal. Ya. Karena dia dari Amerika, dia punya buku yang lain. Ya. Jadi perang gerilya, nggak cocok lagi Indonesia.
bukunya tentang perang gerilya, ya nggak cocok lagi perang gerilya sekarang. Untuk apa perang gerilya? Supaya pakai teknologi, ya sudah pakai apa namanya AI, ya pakai apa namanya pesawat tanpa awak, ya tidak terdeteksi radar, ya yang bisa terbang 1 meter ya, set gitu ya, dan bawa bom. Bomnya kecil, nggak perlu gede-gede, segini aja. Tapi ledakannya misalnya radiusnya udah 200 kilo, muter, hancur semua. Ya, nggak perlu. Ngapain kita mesti tiarap-tiarap di pepohonan segala, udah telat misalnya seperti itu. Itu satu. Buat tadi akademisi berbeda lagi. Bagi dia itu mungkin cocok di area tertentu. Nah, seperti itu. Bagi penjahat tadi berbeda, bagi terorisme berbeda. Seperti itu. Nah, sehingga mereka hanya memakai itu sebagai sebagian referensi saja, untuk dikomparasikan dengan referensi lain, ya yang dia lebih lebih dianggap lebih up to date, lebih cocok dengan seperti itu. Itu level yang lebih tinggi lagi. Jadi interpretatif namanya. Kalau tadi lebih reflektif, ini lebih interpretatif. Jadi materi yang ada itu dia beyond di atasnya sini. Ya, dia akan dari sini dia bisa create sesuatu. Tadi makanya di sini dia bilang sebagai create media message of all kind, bentuknya macam-macam ya. Jadi ini contoh saja ya. Nah, Anda bisa cari contoh yang lain juga. Misalnya buku chef masak, ya, bisa macam-macam ya. Pertanyaan? Ya, ini adalah sebagian ya. Saya tidak melarang kalau Anda menambahkan ya. Namanya mahasiswa itu boleh-boleh saja, Pak. Pak, Pak Kusworo kok cuma 3, Pak. Saya punya 4, Pak. Boleh. Boleh. Asal Anda punya datanya, argumentasinya ada. Mahasiswa itu nggak kayak anak SMA. 3 ya 3. Nggak gitu ya. Boleh, Pak. Pak Kusworo cuma 3, gimana sih, Pak? Saya punya 4, Pak. Izin bertanya, Pak. Saya punya 4. Boleh. Saya jelaskan satu lagi, Pak ya. Boleh. Wartawan mahasiswa itu begitu ya. Jadi jangan duduk diam, senyum ya. Ngantuk ya. Gitu. Jadi boleh. Pak, saya punya referensi lain. Di sini kayaknya begini, Pak. Boleh. Kita pakai kalau perlu ya. Seperti itu. Kalau perlu Anda gantiin saya ngajar di sini. Boleh juga. Ya, kita feel free saja. Ya, saya bukan ini ya. Jadi yang pinter boleh. Ya. Ini contoh saja bagian dari yang saya temukan sesuai dengan referensi itu. Bisa di sekolah. Di sekolah itu yang tadi kita pelajari ya, lebih sifatnya technically, kemudian basic ya, dan terstruktur ya, formal. Nah, itu lebih ke sekolah tempatnya. Jadi di situ kalau sesuai levelnya, kalau SD yang lebih ke basic ya, penanaman dasar ya. Misalnya kalau SD itu terkait media, terkait komunikasi, mungkin cocoknya kita misalnya memberi contoh misalnya penggunaan gadget ya. Tentu anak sekolah SD diberikan pengertian dasar tentang, karena gadget itu udah tak terelakkan ya. Di mana-mana kita sudah menemukan dan harganya murah. Misalnya, yang murah ada gitu. Kalau mau murah bisa dapat gitu maksudnya ya. Nah, itu oleh karena itu apalagi tersambung internet ya. Nah, itu perlu ada misalnya diberi bekal yang baik ya, mana menggunakan gadget yang baik itu seperti apa. Ya, tidak boleh lama-lama ya. Yang bisa diakses apa saja ya. Misalnya harus mengakses untuk tujuan pendidikan ya. Materi-materi pendidikan yang menunjang pendidikan, ya, saluran-saluran pendidikan, konten-konten pendidikan, ya, membaca soal-soal, mengerjakan soal, bimbingan belajar dan sebagainya. Ya, kemudian juga tidak lupa untuk mengalokasikan waktu belajar yang cukup, tidak hanya main gadget saja. Umpama itu tingkat edukasi yang awal, tentu dibedakan dengan level sekolahnya. Sekolah preschool, TK, SD, SMP, SMA tentu berbeda. Terkait dengan ini, mungkin ini salah satu contohnya adalah gadget, misalnya ya. Jadi kalau sekolah lebih sifatnya formal, terstruktur, ya, terstandar, ya, seperti itu ya. Dan untuk yang mungkin yang lebih basic ya. Nah kalau siswa kok diajari begini Pak, orang tuanya gimana? Orang tuanya juga harus belajar, tapi kan tempatnya tidak di sekolah, ya seperti itu ya. Nah tempatnya mungkin di komunitas ya. Mungkin ada suatu komunitas tertentu yang memberikan pendidikan kepada orang tua. Sekarang kan banyak sekolah-sekolah edukasi sifatnya webinar ya. Sekarang ini kan bisa mengikuti webinar. Itu bagian juga dari education proses, ya, proses pendidikan
meningkatkan literasi. Bisa menjadi bagian dari situ. Ya. Sifatnya community. Ya. Community berarti non formal. Ya. Non formal, tidak di sekolah. Ya, mungkin macam-macam. Literasi karena sangat luas, tidak hanya pengenalan terhadap informasi di media saja. Dalam konteks ini coba kita perluas supaya contohnya lebih jelas ya. Bisa misalnya edukasi terhadap mantan pecandu alkohol, misalnya rokok, obat, supaya mereka lepas dari terbebas dari ya, atau terhindar dari. Bisa jadi bukan pecandu, tetapi bisa jadi ini audiensnya bukan pecandu, bisa jadi anak sekolah, ya bisa jadi ya anak sekolah tapi diberi bimbingan di luar. Ya, misalnya ada kelompok relawan yang concern dengan pencegahan pencegahan kenakalan remaja umpamanya. Dia menyelenggarakan semacam webinar, atau kalau udah boleh offline dia mungkin ada semacam camping di mana gitu ya. Kemudian menyelenggarakan edukasi ya kepada anak-anak muda SMA dan sebagainya ya, supaya mereka terhindar dari kayak gini nih. Misalnya mencari pecandu alkohol, rokok, ya obat terlarang, bullying dan seterusnya ya. Atau mungkin mengedukasi YouTuber atau pers kampus, karena mungkin pers kampus itu mungkin perlu diberikan konten-konten tertentu, literasinya ditingkatkan dalam konteks tertentu ya. Misalnya untuk melebarkan isu yang dimuat di pers kampus, tidak hanya internal tapi juga eksternal, lebih peduli dengan perkembangan di luar. Ya mungkin diselenggarakan oleh KPU mungkin ya, Komisi Pemilihan Umum, mengadakan pendidikan, karena pers kampus itu yang diproduksi oleh pers kampus menjadi bahan bacaan mahasiswa umpamanya, sehingga diharapkan ada multiplayer effect, ada efek berkelanjutan misalnya ya, tentang kesadaran politik umpamanya ya. Jadi dalam konteks itu pers kampus dirangkul oleh KPU ya, kemudian diberikan pendidikan, kemudian tujuannya adalah targetnya khusus terpilih targetnya pers kampus ini semacam TOT, trainer of training ya, untuk disampaikan kepada mahasiswa. Jadi dia adalah key opinion leader-nya untuk mahasiswanya, misalnya seperti itu. Let's say mungkin bukan oleh KPU, tetapi oleh organisasi non-profit, non-pemerintah yang concern dengan pengawasan pemilihan umum, misalnya. Misalnya, itu contoh, itu bisa juga. Ya. Itu literasi by community, ya, oleh komunitas. Nah, kalau di ruang publik ini sifatnya jauh lebih longgar, ya, lebih tidak terstruktur ya di ruang publik ini. Ini lebih kepada, jadi kalau ini udah matang di dua ini, dia bisa melakukan literasi juga di skup yang lebih luas di masyarakatnya, mungkin di lokal, mungkin di kecamatan tertentu, mungkin di regional, mungkin di level kabupaten kota, mungkin regional di provinsi, atau mungkin nasional ya. Ya mungkin Pulau Jawa regional, boleh juga dianggap regional Pulau Jawa. Kemudian nasional, tentang katakanlah dominasi dari atau monopoli dari media, ya, monopoli dari media, apa yang perlu dipahami dari situ, misalnya penciptaan konten-konten yang syarat dengan kampanye untuk tujuan-tujuan yang lebih sempit umpamanya, penggunaan jaringan media ya untuk kepentingan kelompok tertentu umpamanya menjelang pemilu ya, dan ini mungkin tidak terlalu sehat untuk publik ya. Ada indikasi-indikasi manipulasi informasi umpamanya ya. Nah, ini lebih sifatnya individual, lebih kepada person to person yang bisa memahami tentang itu secara mandiri ya. Ya, jadi pertanyaannya apakah literasi itu sifatnya dependent ya, dependent. Kalau ini dependent, 1, 2 ini dependent. Orang yang tidak terliterasi ya harus diberikan literasi.
gelas kosong harus diisi. Apakah literasi itu proses seperti itu sebetulnya? Nah, kalau mengacu yang ketiga ini, sebetulnya literasi bisa oleh diri sendiri ya. Jadi orang yang memiliki sedikit bekal literasi bisa melakukan own proses ya, prosesnya sendiri. Jadi education proses itu tidak harus dimaknai sebagai penyelenggaraan yang sifatnya penyelenggaraan event ya, yang sifatnya di-create oleh suatu lembaga tertentu, kemudian publik datang ke sana diberikan materi. Tapi publik juga bisa melakukan literasi terhadap dirinya sendiri. Ya, tentu dengan mengembangkan disiplin ya, disiplin melakukan mengakses informasi ya, kemudian mencari referensi ya. Kalau tidak mengkomparasikan referensi juga ya. Jadi kalau tidak paham dengan ini, coba dicari keterangan pembanding yang bisa membuat kita paham terhadap materi yang kita dapatkan itu dari tempat lain. Atau dengan mendengarkan pendapat orang lain. Bisa dimungkinkan karena saat ini kemajuan teknologi informasi yang berbasis internet sudah sangat jauh ya, sudah sangat bagus, sehingga ketika kita membuka HP pun kita bisa mendapatkan limpahan informasi dari mana-mana ya. Misalnya dari narasumber di YouTube dan sebagainya ya. Itu kita bisa mendapatkan informasi. Tentu kemampuan untuk melakukan tadi yang tadi disebut di atas ya, seleksi tadi ya, seleksi tadi sangat penting ya. Jadi jangan hanya kita menerima informasi apa adanya kemudian kita anggap itu suatu kebenaran final ya. Nah, kesadaran itu yang juga harus kita bangun ya. Oleh karena itu masih cukup banyak relawan atau lembaga institusi atau relawan ya, non institusi tapi individu, mungkin juga non negara seperti yayasan, komunitas dan sebagainya menyelenggarakan edukasi ya, edukasi untuk membangun literasi. Saya kira itu aja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ya, cukup? Oke ya, sudah cukup banyak yang saya jelaskan, referensinya juga sudah ada ya. Saya kira bekalnya sudah cukup. Sekali lagi saya ingat berkali-kali ya, jangan sampai nanti kalau ditanya jawabannya hanya 2 alinea, 1 alinea ya. Kalau tidak ada pertanyaan saya akhiri ya sesi hari ini. Saya masih baca itu daftar yang untuk tugas ya, nanti segera saya follow up. Mudah-mudahan hari ini bisa saya berikan catatan-catatan ya. Saya kira itu aja. Absensinya jangan lupa ya. Ya, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Bapak.